Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 tentang mata kuliah MPG Media Pembelajaran Geografi akan mengangkat judul tentang artikel yaitu pemanfaatan media pembelajaran 3D pada bab bumi sebagai ruang kehidupan khususnya di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Dari kelompok 9 sendiri yaitu ada saya sebagai Rizal Adi Awaludin, ada Khairunisa Renanda Sabrina, ada Tiara Angelika, dan ada Ika Soleha. Untuk pendahuluan bisa langsung saja tanpa saya aba-aba, bisa dipersilakan untuk yang akan menyampaikan materi secara langsung. Oke, makasih Abang. Di pendahuluan ini kita sedikit menyenggol mengenai pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Belajar titik pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, serta penguasaan kemahiran dan tabiat, lalu pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, di pendahuluan ini juga kita membahas mengenai geografi. Geografi ini merupakan bidang ilmu yang mengkaji mengenai bumi beserta dinamikanya. Tujuan pembelajaran dari geografi ini pada umumnya adalah mewujudkan peserta didik yang mampu memiliki sikap dan keterampilan dalam mengembangkan kemampuan berpikir analitis dalam memahami gejala geosfer. Nah, di pendahuluan ini juga kami mengambil pemahaman yang sudah dituliskan dalam sitasi-sitasi yang merupakan kita ambil dari beberapa orang yang ahli di bidangnya gitu kan. Lalu menurut Ashar Lutfiah dalam Dilianti Olin et al. 2019 berpendapat bahwa media 3 dimensi ini memiliki arti sebuah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi, kebanyakan merupakan objek sungguhan atau real object atau miniatur suatu objek. Karena kita mengambil media 3 dimensi yang dimana mengenai litosfer. Nah, untuk itu berarti media yang kami gunakan adalah media 3 dimensi yang dalam arti yang sudah disebutkan memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi dan bisa diamati dari arah mana saja gitu. Lalu ke bawah lagi. Oh, agak atasan lagi dikit. Nah, maka dari hal tersebut, kami mencoba memanfaatkan media pembelajaran 3 dimensi untuk materi lapisan inti bumi pada bab bumi sebagai ruang kehidupan, menggunakan alat bantu dalam belajar dan pembelajaran di kelas, agar peserta didik pun memahami secara rinci mengenai lapisan-lapisan inti bumi yang nantinya akan dijelaskan pada materi tersebut. Sekian dari saya pemaparannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Tiara. Boleh dilanjut untuk selanjutnya terhadap metode penelitian, dilangsungkan saja kepada penyanyi. Yang selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan oleh kami dalam penelitian kali ini adalah dengan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Research and development merupakan metode penelitian yang menghasilkan produk serta menguji keefektifan produk tersebut.
Research and development merupakan penelitian yang diawali research lalu dilanjutkan development. Langkah research dilakukan guna memperoleh data mengenai kebutuhan pengguna. Sedangkan langkah development digunakan guna memperoleh produk pembelajaran. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dan pengembangan ini adalah 4D. Define, Design, Develop, Disseminate. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, penyebaran angket, dan tes. Angket yang digunakan adalah angket yang disebarkan kepada peserta didik. Subjek penelitian ini adalah jurusan IPS yang telah mempelajari litosfer, lapisan bumi, yaitu sebanyak 30 siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen respons siswa. Penilaian kelayakan media 3 dimensi lapisan bumi yang diperoleh dari lembar respons siswa diinterpretasikan menurut skala Likert sebagai berikut. Disajikan di dalam tabel 1, yaitu kriteria kelayakan menurut skala Likert. Kemudian, kriteria kelayakan tersebut dianalisis dengan menggunakan perhitungan sebagai rumus, yaitu hasil validasi sama dengan jumlah persentase validator dikali 100 dibagi jumlah pertanyaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada TIK yang telah menjelaskan bagaimana tentang metode penelitian kita kelompok 9 tersendiri. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu untuk hasilnya pembuatan dan penilaian metode dilakukan pada tahap validasi agar dilaksanakannya media yang layak digunakan sebagai bahan ajar materi lapisan bumi pada jurusan IPS. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4 dimensi, yaitu tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Menurut Trianto tahun 2010. Tahap penyebaran tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya oleh penelitian. Boleh di next slide. Yang pertama yaitu tahap definisian atau definite. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan kebutuhan media dalam penilaian, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran untuk siswa kelas 10 di jurusan IPS. Yang kedua dilakukannya perancangan atau desain. Tahap ini dihasilkan komponen dasar bahan untuk pembuatan media yang dikembangkan agar menjadi media pembelajaran sesuai format yang direncanakan. Proses perancangan pembuatan media ini adalah dengan cara yaitu dengan dilakukannya media, pengembangan media, lalu pewarnaan media. Karena medianya terbuat dari bola, terus ditimpa dengan foam atau styrofoam, dan diberi pewarna untuk menyesuaikan terhadap lapisan-lapisan. Lalu untuk yang ketiga adanya tahap pengembangan atau development. Validasi produk yaitu suatu proses penilaian bahwa produk layak digunakan atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum juga. Mengetahui layak atau tidaknya media itu sendiri digunakan validasi produknya untuk ahli media dan ahli materi. Lalu dari hasil responden siswa tersendiri, yaitu ada beberapa hal, contohnya tentang kemenarikan media, hampir 97% sangat menarik, kesesuaian ukuran sangat sesuai, kesesuaian bahan sangat sesuai, kesesuaian bentuk juga sangat sesuai, kesesuaian nampak, kesesuaian warna, dan rata-rata dari hasil tersebut juga 93% sangat sesuai. Prinsip pembelajaran yang baik antara lain ya harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta. Sehingga pesan atau informasi yang disampaikan pada proses pembelajaran akan tersampaikan dengan baik. Dan hasil penilaian aspek kesesuaian tersendiri, boleh di next slide, adalah 93,33% dan penilaian aspek kemudahan pemahaman berdasarkan skala
klik kriteria kelayakan, maka termasuk dalam kriteria sangat sesuai berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan. Maka media 3 dimensi yang dikembangkan dapat menarik perhatian siswanya sendiri. Lalu untuk terakhir yaitu tentang kesimpulan akan dijelaskan oleh Teh Abin. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan yang selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari artikel yang telah kami buat, bahwa dari penelitian yang telah kita lakukan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, hasil dari validasi dari para ahli materi dan ahli media mendapatkan skor totalnya yaitu 93%, sehingga media yang kita buat masuk dalam klasifikasi yang sangat sesuai. Dan yang kedua, respon dari mahasiswa menunjukkan bahwa kesesuaian media yang kita buat, yang dikembangkan itu sangat sesuai dan memudahkan pemahaman terhadap materi dengan skor masing-masing, yaitu totalnya 93,5. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah media yang kita buat itu sudah sangat sesuai untuk memaparkan teori yang ada di tingkat SMA ini. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Teh Abin yang telah membacakan kesimpulan. Mungkin ini ada beberapa tentang bibliografi dan penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok 9 menjelaskan tentang media pembelajaran 3 dimensi pada lapisan bumi di SMA Negeri 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.